Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Pekerjaan di lembaga pemerintah dimulai pada akhir Juli. Wen Dongjun dan Zhang Han mengambil kesempatan ini untuk pergi berlibur. Murid top Liu Kun sama dengan Lina. Dia akan melanjutkan studi pasca sarjana. Liburan summer ini, ia harus membantu para profesornya melakukan penelitian, dan hanya Feng Yu dan Lina yang kembali ke kampung halaman mereka. Orang tua Feng Yu bertemu Lina sebelumnya di kota Bing. Mereka sangat senang dengan menantu masa depan ini. Lina berpendidikan dan berbudi luhur. Zhang Muhua diam-diam memberitahu Feng Yu bahwa dia telah mengunjungi peramal dengan 8 karakter Lina. Peramal itu berkata kepadanya bahwa Lina sangat cocok bersama Feng Yu. Dia memiliki kekayaan untuk membantu calon suaminya dalam kariernya dan akan memiliki banyak anak. Meskipun kebijakan keluarga berencana Cina telah berlaku selama beberapa tahun, hukumannya hanya denda. Zhang Muhua memberitahu Feng Yu, itu hanya denda dan mereka mampu membelinya. Dia harus memiliki lebih banyak anak, apapun yang terjadi. Li Zixing mungkin lucu, tapi dia adalah cucu keibuan Zhang Muhua. Orang tua Feng Yu tidak bisa menahannya di sisi mereka sepanjang waktu. Kakek nenek Li Zixing tidak akan membiarkan itu terjadi. Itu sebabnya Zhang Muhua dan Feng Xingtai berharap Feng Yu akan memiliki lebih banyak anak untuk menemani mereka. Feng Yu bertanya kepada ibunya bagaimana jika orang tua Lina juga ingin merawat cucu mereka. Zhang Muhua memutar matanya. Itu sebabnya saya ingin kalian berdua memiliki lebih banyak anak. Dengan cara ini, kita masing-masing dapat merawat cucu kita dan tidak akan bertengkar. Feng Yu berkeringat dingin. Dia suka anak-anak tetapi tidak setuju dengan pemikiran orang tuanya. Jika Feng Yu dan Lina memiliki 2 anak, maka mereka harus dipisahkan dan dirawat oleh kakek nenek mereka. Bagaimana ini bisa baik untuk anak-anak? Untungnya Feng Yu memikirkan alasan yang bagus. Lina adalah seorang guru dan akan mengajar di universitas di masa depan. Jadi, dia harus menjadi orang yang merawat anak-anak mereka. Meskipun ini bukan pertama kalinya Lina bertemu dengan orang tua Feng Yu, dia masih memerah karena kali ini berbeda. Dia bertemu orang tua Feng Yu sebagai pacar Feng Yu. Saat Zhang Muhua melihat Lina, dia memegang tangannya. Lina tidak berharap Zhang Muhua memberikannya paket merah dan mendesaknya untuk menyimpannya. Feng Yu juga terdiam. Dia hanya bisa mengatakan pada Lina untuk menyimpannya. Paket merah ini menandakan orang tuanya telah menerimanya. Lina juga tahu bagaimana mengesankan calon mertuanya. Dia menawarkan untuk memasak makan siang. Orang tua Feng Yu terus memuji keterampilan memasaknya selama makan dan mengatakan bahwa masakannya setara dengan koki kekaisaran. Feng Yu merasa orang tuanya melebih-lebihkan. Meskipun Lina bisa memasak, rasanya biasa saja. Itu tidak bisa dibandingkan dengan koki restoran bintang 5. Tetapi ini hanya menunjukkan bahwa orang tuanya senang dengan Lina. Orang tua Feng Yu memuji masakan Lina karena semua hidangan yang dimasak Lina adalah favorit Feng Yu. Ini menunjukkan bahwa Lina dapat merawat putra mereka di masa depan. Malam itu, Feng Yu dan Lina berpura-pura menjadi anak yang baik dan tidur di kamar yang berbeda. Tetapi setelah setengah jam, Feng Yu diam-diam pergi ke kamar Lina dan mencoba membuka pintunya. Terkunci. Lina, ini aku. Buka pintunya. Feng Yu berkata dengan lembut. Lina juga tidak tertidur. Dia berjinjit ke pintu dan bertanya dengan lembut, apa yang kamu lakukan? Orang tuamu ada di sebelah. Mereka tertidur. Meski begitu, kita juga tidak bisa melakukan ini. Mereka akan mendengarkan kita, kata Lina. Buka pintunya sekarang. Jika tidak, saya akan mengetuk, kata Feng Yu. Lina membuka pintu sedikit, dan Feng Yu segera memeras dirinya dan mengunci pintu di belakangnya. Hahaha, tidak mungkin bagimu untuk melarikan diri dariku. Aku di sini.
Feng Yu mendorongnya ke ranjang. Setelah mereka selesai, Lina mendorong Feng Yu, memintanya untuk kembali ke kamarnya. Tapi Feng Yu menolak dan memeluk Lina untuk tidur. Pagi berikutnya, Lina bangun pagi-pagi. Dia membangunkan Feng Yu. Dia ingin Feng Yu kembali ke kamarnya sendiri. Feng Yu bangun dan mengenakan pakaian dalamnya. Kemudian dia membuka pintu, dan melihat ibunya memasak sarapan. Zhang Muhua melihat putranya dan dengan cepat berbalik, pura-pura tidak melihatnya. Dia terus memasak sarapan, dan Feng Yu dengan cepat berlari kembali ke kamarnya. Tapi di kamarnya, Feng Yu menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia lupa menutup pintu kamarnya tadi malam. Itu berarti ibu Feng Yu tahu dia ada di kamar Lina sepanjang malam. Jika Lina tahu bahwa orang tua Feng Yu tahu mereka telah tidur bersama, dia akan mati karena malu. Saat sarapan, orang tua Feng Yu menatap mereka berdua dengan tatapan aneh di mata mereka. Lina merasa ada yang tidak beres. Setelah sarapan, Lina ingin kembali ke desa. Feng Yu memberitahu orang tuanya dan mengirim Lina kembali. Di dalam mobil, Lina mencubit pinggang Feng Yu dan menanyainya, "Pagi ini, apakah ibumu melihatmu menyelinap keluar dari kamarku?" "Tidak. Mereka hanya menebak karena Anda terlihat telah melakukan kesalahan. Ketika saya meninggalkan kamar Anda, ibu saya ada di dapur, dan dia tidak melihat saya." Feng Yu berbohong. Meskipun Lina curiga, dia hanya bisa memilih untuk percaya Feng Yu. "Halo, Bibi dan Paman." Tangan Feng Yu penuh dengan hadiah saat dia menyapa orang tua Lina. Ibu Lina menerima hadiah Feng Yu, tetapi ayah Lina tidak memiliki ekspresi. Lina tidak bahagia dan memanggil ayahnya, "Ayah." Ayah Lina mengangguk, "Oke. Silahkan duduk, minumlah bersamaku nanti." Feng Yu segera tersenyum, "Ya." Meskipun Feng Yu tidak pandai minum, ayah Lina memintanya untuk minum bersamanya. Dia harus menemaninya. Ini akan meningkatkan hubungan mereka. Setelah menenggak segelas baijiu, Feng Yu merasa sedikit pusing, dia menggerutu dalam hatinya. "Saya telah membawa sebotol baijiu dengan alkohol 43%. Mengapa kita harus minum botol baijiu ini dengan alkohol 60%? Lina segera mengambil beberapa makanan dan memasukkannya ke mangkuk Feng Yu. Ayah Lina tidak senang. "Saya juga minum, mengapa Anda tidak menaruh makanan ke piring saya?" "Xiao Feng, mari kita bersulang lagi." Bersulang lagi. Feng Yu memandang gelas besar di tangannya. Ini adalah gelas besar. Dia akan mabuk jika dia minum gelas lagi. Tetapi ketika Feng Yu melihat ayah Lina menatapnya, dia menurut. "Baik, mari kita bersulang." Feng Yu menghabiskan gelas baijiu dalam 2 tegukan. Lina menggosok punggungnya berusaha membuatnya merasa lebih baik. Dia mendorong botol Jianlebao-nya ke Feng Yu, "Minumlah ini. Kamu tidak bisa memegang minuman kerasmu dengan baik, dan kamu berani minum dengan ayahku seperti itu." Ayah Lina memiliki ekspresi kemenangan di wajahnya saat dia memandang Feng Yu. Sepertinya dia mengejek Feng Yu. "Apa yang salah? Kamu ketakutan?" Feng Yu menolak mengakui kekalahan. "Ini hanya alkohol. Sudah lama sejak saya mabuk. Saya harus meninggalkan kesan yang baik dengan ayah Lina hari ini. Saya sudah siap. Ayo, Paman. Biarkan saya tuangkan gelas Anda. Mari kita bersulang lagi." Itu lebih seperti itu. Ayah Lina senang dan menghabiskan gelasnya dalam 1 tegukan. "Apa yang sedang kamu lakukan? Xiao Feng, cepatlah makan sesuatu." Ibu Lina menatap suaminya. 2 gelas hampir batas Feng Yu. Tapi dia masih muda dan sehat. Dia masih bisa menerimanya. Dia mengangkat gelasnya lagi dan memberi roti lagi pada ayah Lina. Setelah setengah jam, ayah Feng Yu dan Lina telah menghabiskan 2 botol baijiu 62%. Ayah Lina juga tidak bisa memegang minuman kerasnya dengan baik, dia hanya ingin memberi Feng Feng pelajaran. Ayah Lina juga mabuk sekarang. Dia menepuk pundak Feng Yu dan berkata,
Xiao Feng, kamu bisa memegang minuman kerasmu dengan baik seperti aku. Ayo minum lagi lain kali. Oke, ayo minum saat aku datang lagi. Setelah sesi minum ini, kesan ayah Lina tentang Feng Yu berubah. Seseorang mengatakan bahwa minum akan membuat dua pria lebih dekat. Sepertinya itu benar. Keesokan harinya, ayah Lina terbangun dengan sakit kepala yang buruk. Feng Yu merasa jauh lebih baik darinya. Itu bukan karena Feng Yu lebih muda. Itu karena Feng Yu diam-diam makan obat terbaru Bing City Pharmaceutical, pil anti mabuk. Kemarin, Feng Yu mabuk dan menghabiskan malam di rumah Lina. Rumah Lina hanya memiliki 2 kamar tidur, dan Feng Yu tidur dengan Lina di kamarnya. Meskipun mereka tidak melakukan apa-apa malam itu, Feng Yu sangat senang ketika dia bangun. Kali ini, ayah Lina tidak bisa menolak hubungan mereka lagi. Dia sudah tidur di tempat tidur putrinya yang berharga. Mungkin inilah alasan mengapa ayah Lina mengubah sikapnya terhadap Feng Yu. Feng Yu menghabiskan hari itu di desa dan mengunjungi Tian Peng Farm dan pabrik makanan, sebelum kembali ke kota Bing. Tapi malam ini, dia tidur sendirian karena Lina tidak kembali bersamanya. Sial, saya sudah punya pacar, saya masih bisa tidur sendirian. Zhang Ruiqiang turun dari kereta dan tampak sangat lelah. Tapi dia merasa sangat bersemangat. Dia telah pergi ke pemerintah pusat Beijing dengan pemimpinnya untuk mengunjungi berbagai departemen. Proposal telah direvisi dan diperbaiki beberapa putaran oleh pemerintah provinsi sebelum diajukan ke atasan. Atasan mereka membaca rencana itu dan melaporkannya ke Iron Fist Su. Setelah Iron Fist Su membaca laporan itu, dia memanggil Su Changyu dan Zhang Ruiqiang ke kantornya untuk bertanya tentang proposal ini. Untungnya, Su Changyu dan Zhang Ruiqiang terlibat dalam revisi proposal ini dan mengetahui detailnya. Mereka mampu menjawab pertanyaan Su Tinju Besi. Iron Fist Su senang dengan rencana ini. Dia juga sangat tertarik pada beberapa hal yang disebutkan dalam proposal. Pertanian selalu menjadi salah satu industri paling vital di Tiongkok, didukung oleh pemerintah. Pemerintah selalu ingin memperbaiki dan mengembangkan industri ini tetapi tidak dapat menemukan cara yang baik untuk melakukannya. Proposal ini telah menyatakan bagaimana perusahaan akan meningkatkan nilai produk pertanian dan mengekspor produk mereka keluar dari provinsi mereka dan bahkan ke luar negeri. Inilah yang diinginkan Su dan Tangan Besi. Ekspor sangat penting untuk peningkatan ekonomi Tiongkok. Su Changyu berusia 61 tahun. Berdasarkan peraturan saat ini, pada peringkat Su Changyu, ia harus pensiun pada 63. Rencana pemerintah baginya adalah memindahkannya ke posisi santai atau memasuki pemerintah pusat untuk menghabiskan sisa hari-harinya di pemerintahan sebelum pensiun. Tapi sepertinya Su Changyu tidak ingin pensiun. Dia masih terbakar semangat. Banyak orang menginginkan pejabat yang lebih muda mengambil peran penting dalam pemerintahan. Iron Fist Su juga mendukung ide ini. Tetapi dia menyadari bahwa para pejabat lama ini masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Proposal untuk grup Bei Dachang ini ditulis dengan baik. Su Changyu, yang menyarankan rencana ini, adalah orang yang kompeten. Karena Su Changyu adalah orang yang datang dengan rencana ini dan ingin menjadi ketua pertama perusahaan ini, maka ia tidak dapat dipindahkan setelah perusahaan ini didirikan. Kepala Provinsi Longjiang tidak dapat diubah selama 2 tahun ke depan. Su Changyu juga membuat kontribusi signifikan di masa lalu. Tangan Besi Zhu memutuskan untuk membiarkannya tetap dalam posisi ini sampai dia pensiun. Ketika Iron Fist Su bertanya kepada Su Changyu apakah dia ingin tetap di posisinya saat ini sampai pensiun, Su Changyu setuju tanpa ragu-ragu. Dari kata-kata Iron Fist Su, Su Changyu tahu bahwa dia tidak akan dipromosikan, tetapi untuk dapat mempertahankan posisinya saat ini sudah cukup baginya. Juga, Su Changyu penuh harapan untuk grup Bei Dachang ini. Dia benar-benar ingin melihat perusahaan ini tumbuh. Jika perusahaan ini bisa tumbuh kuat dan signifikan, itu akan menjadi akhir yang sempurna untuk karir Su Changyu.
Dia dengan bangga bisa memberitahu semua orang apa yang telah dia lakukan untuk Provinsi Longjiang dan Cina setelah dia pensiun. Dengan dukungan Iron Fist Su, proposal ini dibahas selama kantor umum pertemuan Dewan Negara. Su Changyu dan Zhang Ruiqiang memiliki kesempatan untuk bergabung dalam pertemuan untuk menjawab semua pertanyaan. Su Changyu kenal banyak orang di pertemuan itu. Lagi pula, dia juga seorang pejabat tinggi. Dia telah bekerja dengan banyak orang di pertemuan itu. Tapi Zhang Ruiqiang adalah wajah baru bagi mereka. Banyak pemimpin memiliki kesan yang baik tentang Zhang Ruiqiang. Mereka merasa dia mampu. Ketika Zhang Ruiqiang menjelaskan proposal tersebut kepada semua pemimpin di pertemuan itu, ada satu orang yang tidak senang dengan proposal ini. Itu adalah pemimpin dari Kementerian Pertanian. Pemimpin dari Kementerian Pertanian ini menyadari bahwa meskipun Departemen Pertanian dapat memiliki sebagian saham perusahaan, tetapi sebagian besar keuntungan akan diambil oleh perusahaan. Su Changyu telah mengumumkan bahwa akan ada dividen di masa depan, dan dia berjanji dividen akan lebih tinggi dari pendapatan Kementerian Pertanian sebelumnya. Tetapi pemimpin itu masih merasa ini tidak benar. Peternakan negara harus menjadi faktor terpenting dalam perusahaan ini. Kementerian Pertanian harus menjadi yang memimpin perusahaan ini. Jika pemerintah Provinsi Longjiang membentuk kelompok Beidacang ini, maka Kementerian Pertanian akan kehilangan wewenang mereka atas pertanian. Perusahaan ini memiliki potensi tinggi, dan sebagian besar pendapatan masa depan mereka akan masuk ke kantong pemerintah Provinsi Longjiang. Su Changyu membuatnya terdengar seperti Kementerian Pertanian mengambil keuntungan dari mereka. Ini terlalu banyak. Su Changyu memberi mereka terlalu sedikit bagian. Anda semua tidak boleh mendapatkan sebagian besar saham hanya karena Anda semua datang dengan ide ini. Para pemimpin lainnya tidak keberatan. Bagaimanapun, pengaturan perusahaan ini tidak banyak mempengaruhi mereka. Juga, ketika Iron Fist Su berbicara sebelumnya, dia terdengar mendukung proposal ini. Para pemimpin lain juga merasa bahwa grup Beidacang ini tampak menjanjikan. Mereka tidak dapat menemukan alasan untuk keberatan. Sebagian besar dari mereka yang tidak setuju dengan proposal ini juga tetap diam karena seseorang telah mengajukan keberatan di hadapan mereka. Zhang Ruiqiang mulai menangani semua keberatan dan menjelaskan pentingnya perusahaan ini untuk Provinsi Longjiang. Dia berusaha mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang datang dengan ide ini dan harus menjadi orang yang mengimplementasikannya. Anda semua tidak berhak mengambil alih proyek ini dari kami. Setelah beberapa putaran diskusi, Tangan Besi Zhu menyimpulkan dan mengumumkan bahwa pemerintah Provinsi Longjiang akan memimpin dalam proyek grup Beidacang ini. Pemerintah pusat juga akan membantu perusahaan ini dengan menawarkan subsidi khusus dan 1 miliar RMB. Jumlah yang diberikan oleh pemerintah pusat jauh dari modal awal 10 miliar yang dinyatakan dalam proposal. Pemerintah Provinsi Longjiang akan mengumpulkan sendiri 5 miliar dan kemudian mendapatkan pinjaman 1,5 miliar dari bank, seharusnya cukup untuk mendirikan perusahaan. Jika perusahaan kekurangan dana di masa depan, mereka dapat terus mendapatkan pinjaman dari bank atau dari pemerintah pusat. Setelah 2 bulan mengunjungi berbagai departemen dan kementerian, persetujuan akhirnya diberikan, dan Departemen Keuangan merilis dana. Su Changyu tetap di Beijing untuk meminta lebih banyak subsidi, dan Zhang Ruiqiang kembali ke kota Bing terlebih dahulu. 3 hari kemudian, Beidacang Group terdaftar dan mulai beroperasi. Beidacang Group didirikan dan sudah mulai beroperasi. Pertama, mereka harus menyelesaikan masalah membiarkan peternakan negara berinvestasi di perusahaan ini. Ada lebih dari 100 pertanian yang dikelola negara, dan luas lahan setiap pertanian dan populasi berbeda. Ada terlalu banyak pertanian kecil, dan Beidacang Group harus mengubah strategi mereka. Instansi pemerintah yang mengawasi akan mendirikan perusahaan mereka sendiri. Dengan cara ini, perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh 9 biro Kementerian Pertanian akan menjadi anak perusahaan grup Beidacang,
dan setelah menggunakan pertanian mereka sendiri untuk berinvestasi di perusahaan. Selama penilaian, nilai pertanian negara sangat rendah dan menurunkan proporsi saham yang bisa dimiliki oleh Departemen Pertanian. Beidachang Group juga tidak bisa mendapatkan hutan yang mereka inginkan. Ini karena beberapa tahun yang lalu, sebuah perusahaan kehutanan milik negara didirikan di Provinsi Longjiang. Pemerintah provinsi juga tahu tentang perusahaan ini. Tetapi mereka menginginkan dukungan dari pemerintah pusat untuk mengakuisisi perusahaan ini. Tetapi saran ini sangat ditentang oleh administrasi kehutanan negara. Longjiang Forestry Group adalah perusahaan pengujian percontohan pertama Cina di industri ini, dan itu berjalan dengan baik. Bagaimana perusahaan ini bisa bergabung dengan Anda semua? Dalam proposal Su Changyu, disebutkan rencana pengembangan untuk industri kehutanan. Kelompok kehutanan Longjiang ini juga merupakan bagian dari Provinsi Longjiang. Para pemimpin dari administrasi kehutanan negara merasa bahwa mereka dapat mengimplementasikan rencana Su Changyu sendiri. Pada akhirnya, mereka masih akan membayar pajak pemerintah provinsi. Anda menyebutkan keuntungan dari merger dan satu manajemen dalam proposal Anda. Tapi kita bisa bekerja sama. Grup kehutanan Longjiang kami dapat bekerja sama dengan grup Beidachang. Kami juga mengembangkan bahan bangunan, branding furnitur, produk makanan kehutanan, jamu, perkebunan. Sekarang, kami tidak perlu Provinsi Longjiang untuk mengganggu operasi kami. Pendirian Beidachang Group telah memberi banyak manfaat bagi pemerintah Provinsi Longjiang. Mereka mendapatkan dana dari pemerintah pusat dan kontrol atas pertanian negara. Longjiang Forestry Group juga mendapat manfaat dari Beidachang Group. Pemerintah Provinsi Longjiang ingin memperluas kewenangan mereka atas kelompok kehutanan Longjiang tetapi tidak berhasil. Namun, Su Changyu mendapat dukungan dari beberapa atasan. Dia diberi izin untuk bekerja sama dengan Longjiang Forestry Group dan otoritas sebagai pengambil keputusan akhir atas kerja sama mereka. Akan sangat membosankan untuk mengimplementasikan rencana ini, tetapi untungnya, pemerintah provinsi memiliki banyak staf berbakat. Mereka mampu membuat kerangka utama proposal ini. Mereka memperkirakan bahwa mereka akan menderita kerugian tahun ini. Tetapi lebih penting bagi mereka untuk mendirikan submerek mereka sekarang. Semua orang merasa biji-bijian dan produk daging hanya bisa menggunakan merek Beidachang. Merek Baijiu Beidachang juga bergabung dengan grup Beidachang. Semua pabrik Baijiu yang lebih kecil juga diperoleh. Ini untuk fokus dan mengembangkan satu merek. Pejabat pemerintah provinsi membahas dan merasa merek Beidachang harus mencakup produk daging sapi, domba, babi, unggas, tepung, baijiu, Masih banyak merek produk pertanian di provinsi ini. Ini termasuk merek pasta kacang bao, beras ngucang, Tetapi ada pendapat berbeda untuk gula dan minyak goreng kedelai. Bisnis lokal semua ingin merek mereka dipilih oleh Beidachang Group. Mereka ingin menghilangkan merek lain dan menjadi satu-satunya merek yang tersisa. Tetapi semua merek ini tidak terkenal sama sekali. Semua merek ini adalah merek yang tidak dikenal, bahkan di Provinsi Longjiang, apalagi di wilayah Timur Laut. Hanya beberapa konsumen yang pernah mendengar merek mereka di kota setempat. Apa merek minyak goreng dan gula kedelai paling terkenal di Provinsi Longjiang dan seluruh negara? Merek Taihua. Karena merek Taihua, merek lokal lainnya tidak dikenal oleh konsumen. Itu juga karena sebelum Taihua brand muncul, perusahaan-perusahaan ini tidak memiliki konsep branding. Bagi mereka, semua produk ini adalah kebutuhan pokok, dan konsumen tidak perlu memilih merek. Setelah minyak goreng premium Taihua dan gula murni Taihua muncul di pasar, perusahaan-perusahaan ini melihat efek branding dan mulai mengembangkan merek mereka sendiri. Tapi sudah terlambat. Su Changyu tidak senang dengan merek-merek ini. Tidak ada yang pernah mendengar tentang mereka, dan apa perbedaan antara menggunakan merek mereka dan membuat merek baru. Mereka mungkin juga menggunakan Beidachang sebagai merek mereka. Tetapi seseorang menentang saran ini.
Merek Beidacang memiliki terlalu banyak produk, daging, tepung, alkohol, dan jika mereka menambahkan gula dan minyak goreng, itu akan terlalu beragam. Juga, ada masalah lain. Mereka akan bersaing dengan merek Taihua. Taihua brand juga menjual minyak goreng, gula, daging babi, dan produk makanan terkait daging babi. Mereka akan menjual produk yang sama dan harus bersaing dengan Taihua. Mereka akan menghadapi sakit kepala besar bagaimana bersaing dengan perusahaan makanan olahan Taihua. Perusahaan makanan olahan Taihua telah mendirikan kantor cabang di 3 provinsi Timur Laut dan beberapa provinsi selatan. Saluran distribusi dan branding mereka jauh di depan grup Beidacang. Bagaimana mereka bisa memenangkan perusahaan ini? Su Changyu mengerutkan kening. Kenapa Anda tidak menyebutkan hal ini sebelum pendirian Beidacang Group? Bagaimana kita akan menyelesaikan masalah ini? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan Su Changyu. Mereka benar-benar harus bersaing dengan perusahaan makanan olahan Taihua. Lihat saja Taihua Supermarket, dan Anda akan tahu seberapa terkenal merek Taihua. Bisakah mereka memenangkan merek yang begitu terkenal? Mereka semua tahu bahwa bos perusahaan makanan olahan Taihua juga merupakan salah satu pemegang saham perusahaan mesin kota Bing. Dia juga ayah Feng Yu. Ketika mereka semua memikirkan Feng Yu, mereka tahu mereka akan kalah. Semua produk Feng Yu laris manis. Mereka pasti akan dipukuli. Sangat disayangkan Zhang Ruiqiang tidak memegang posisi apapun di Beidacang Group. Jika Zhang Ruiqiang dapat mewakili grup Beidacang untuk berbicara dengan Feng Yu, maka masalah ini mungkin bisa diselesaikan. Semua orang di pemerintah provinsi tahu Zhang Ruiqiang dan Feng Yu dekat. Ini adalah rahasia umum. Jika mereka membuat Zhang Ruiqiang untuk bernegosiasi dengan Feng Yu, meskipun faktanya dia tidak memegang posisi di Beidacang Group, itu akan menunjukkan betapa tidak bergunanya mereka. Pada saat ini, seseorang mengangkat tangannya dengan lemah. Anda punya saran? Su Changyu terbuka untuk semua saran. Tidak bisakah kita bekerja sama dengan perusahaan makanan olahan Taihua? Kerja sama? Bagaimana kita akan bekerja sama dengan mereka? Seperti perusahaan mesin kota Bing. Setelah kami bekerja sama dengan mereka, mereka menjadi pemegang saham utama. Seseorang langsung menentang saran ini. Perasaan ini seperti membiarkan anak mereka pergi ke sekolah, dan anak mereka mengubah nama keluarganya menjadi sama dengan guru. Meskipun anak itu menjadi berpendidikan dan mampu menghasilkan uang, anak ini bukan lagi putra mereka. Bagaimana itu bisa terjadi? Berapa nilai Beidacang Group kami dan berapa nilai perusahaan makanan olahan Taihua? Lebih jauh, saya katakan kami bekerja sama dengan mereka dan tidak bergabung dengan mereka. Ini seperti bagaimana kami bekerja dengan kelompok kehutanan Longjiang. Jelaskan lebih detail. Su Changyu menjadi tertarik. Kita bisa bekerja sama dalam mengembangkan merek. Taihua merek gula dan minyak goreng terkenal. Gula dan minyak goreng kami dapat dijual dengan merek mereka. Tunggu, biarkan saya selesai dulu. Kami dapat menambahkan merek Beidacang kami di atas merek Taihua pada kemasan. Dengan cara ini, konsumen akan berpikir bahwa merek Taihua telah diakuisisi oleh Beidacang Group. Para konsumen akan diingatkan tentang Beidacang Group setiap kali mereka membeli produk Taihua. Semua orang di ruang rapat bertepuk tangan. Strategi ini mungkin jahat, tetapi jika mereka berhasil, itu akan menyelesaikan semua masalah mereka. Haruskah aku memanggilmu manajer Niu atau direktur Niu? Hahaha, aku di sini untuk membicarakan bisnis denganmu sebagai general manager Beidacang Group. Anda bisa memanggil saya manajer Niu atau Niu tua. Jawab Niu Kun. Feng Yu merasa bahwa Niu Kun ini hanya berpura-pura ramah. Dia hanya ingin lebih dekat dengan Feng Yu. Dia pasti merencanakan sesuatu. Bicara tentang bisnis. Bisnis apa? Beidacang Group bekerja sama dengan perusahaan makanan olahan Taihua. Manajer Niu, kurasa kamu salah orang. Perusahaan makanan olahan Taihua bukan perusahaan saya.
Feng Yu dengan tenang menjawab. Kami telah menghubungi ayahmu, tetapi ayahmu sepertinya tidak tertarik berurusan dengan semua ini. Manajer Zhang ada di Tianjin untuk bekerja dan tidak akan segera kembali. Karena itu aku hanya bisa mencarimu. Niu Kun juga merasa frustrasi. Berurusan dengan Feng Xingtai lebih mudah daripada berurusan dengan Feng Yu. Tetapi Feng Xingtai memberitahu Niu Kun bahwa ia sedang memulihkan diri di rumah sakit dan tidak punya waktu untuk semua ini. Dia meminta Niu Kun untuk mencari Feng Yu atau Zhang Ming. Mengutuk, Anda tinggal di rumah sakit menantu perempuan Anda. Rumah sakit terbaik di wilayah timur laut, dan Anda masih memiliki 2 perawat yang merawat Anda 24 jam. Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak punya waktu. Pemerintah provinsi menghubungi Zhang Ming, tetapi Zhang Ming berada di Tianjin dan tidak akan kembali sampai 2 minggu kemudian. Inilah sebabnya mereka harus mencari Feng Yu. Kerja sama apa yang kalian semua inginkan? Tanya Feng Yu. Biasanya mereka bekerja sama karena kedua perusahaan berurusan dengan produk pertanian. Feng Yu juga ingin bekerja sama dengan Beida Chang, tetapi dia ditolak oleh Zhang Ruiqiang. Zhang Ruiqiang khawatir Feng Yu akan mengambil alih Beida Chang Group. Manajer Feng, Beida Chang Group ingin memiliki kerjasama merek dengan perusahaan makanan olahan Taihua. Kerjasama merek, co-branding. Mengutuk. Para pejabat pemerintah ini juga tahu tentang co-branding. Kerjasama merek adalah hal biasa di tahun-tahun mendatang. Misalnya, FAW Volvo, Panasonic Wuxi Little Swan, Dell. Manfaat dari kolaborasi tersebut adalah memanfaatkan keunggulan merek masing-masing untuk meningkatkan kesadaran merek mereka sendiri. Tetapi kriteria dari kerjasama tersebut adalah bahwa kedua merek harus sama dan saling menguntungkan. Feng Yu tidak berpikir bahwa perusahaan makanan olahan Taihua dan Tianpeng Babi dapat memperoleh apapun dari Beida Chang Group. Kerja sama ini hanya akan menguntungkan grup Beida Chang. Jika Beida Chang Group telah berada di pasar selama beberapa tahun dan dikenal di seluruh negara, maka tidak akan ada masalah untuk kerja sama ini. Feng Yu hanya perlu memastikan bahwa merek Taihua harus ada sebelum Beida Chang Group dalam kolaborasi mereka. Tapi sekarang, apakah kamu bercanda? Manajer Niu, apa kau bercanda denganku? Bagaimana merek Taihua kita dapat dibandingkan dengan Beida Chang Group? Feng Yu dengan sengaja bertanya. Niu Kun tahu Feng Yu sarkastik dan dia mencoba mengatakan bahwa Beida Chang tidak memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan Taihua Brand. Manajer Feng, modal awal Beida Chang Group kami adalah 5 miliar. Kami adalah perusahaan produksi pertanian skala besar. Kami akan terus meningkatkan modal kami di masa depan. Feng Yu segera mengangkat tangannya untuk menghentikan Niu Kun dari membual. Aku tahu lebih banyak tentang Beida Chang Group daripada kamu. Beida Chang Group dapat diatur karena saran saya. Aku akan jujur padamu. Modal awal Beida Chang Group mungkin banyak, tetapi dalam kenyataannya, perusahaan ini kosong. Pemerintah pusat dan provinsi dapat berinvestasi banyak di perusahaan ini. Tetapi masalah dengan dana perusahaan adalah bahwa itu tidak cukup. Anda berani memberitahu saya berapa banyak uang yang dimiliki Beida Chang Group? Ingin bermegah di depan saya. Itu karena Anda memiliki pemerintah sebagai dukungan Anda. Jika ini adalah perusahaan swasta, saya bahkan tidak perlu 3 bulan untuk membuat Anda semua mati. Kelemahan terbesar dari perusahaan ini adalah dana. Uang yang diberikan oleh atasan harus digunakan untuk mendapatkan mesin dan kemudian membeli pabrik-pabrik yang lebih kecil. Mereka akan menghabiskan uang mereka dengan bahagia. Feng Yu mendengar bahwa ada pabrik minyak goreng kecil yang nilainya tidak lebih dari 100.000 RMB, dan orang-orang di Beida Chang Group menghabiskan lebih dari 1 juta untuk mendapatkannya. Tidak heran dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya ada pepatah. Pemerintah dan perusahaan milik negara tidak tahu cara membelanjakan uang. Bahkan 10 miliar RMB tidak akan cukup untuk mereka. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, dia mendengar bahwa orang-orang suka berbisnis dengan pemerintah.
Sesuatu yang bernilai puluhan ribu dapat dijual kepada mereka dengan harga beberapa ratus ribu. Juga, para pengusaha dapat membeli beberapa juta barang dari pemerintah dengan hanya beberapa ratus ribu. Ada yang salah dengan perusahaan ini. Jika bukan korupsi, maka itu berarti orang-orang itu tidak berguna. Mereka tidak memeriksa apakah mereka telah ditipu. Tapi apapun alasannya, Beidachang Group adalah pihak yang kalah. Jika Beidachang Group dikelola oleh pejabat yang kompeten, atau seseorang yang mampu, maka Beidachang Group akan dapat tumbuh dengan cepat. Tapi sekarang, Feng Yu merasa Beidachang Group telah muncul terlalu dini. Ini bukan hal yang baik karena sebagian besar pejabat pemerintah masih memiliki pola pikir lama. Mereka belum mengalami PHK massal 1997, dan Beidachang Group harus menghadapi banyak kesulitan sebelum bisa tumbuh menjadi perusahaan terkenal di dunia. Niu Kun malu dengan jawaban Feng Yu. Tetapi penting bagi Beidachang Group untuk bekerja sama dengan perusahaan makanan olahan Taihua jika mereka menginginkan pertumbuhan yang stabil pada tahap awal. Kesadaran merek mereka akan meningkat dengan cepat dari kerja sama ini, dan ini adalah metode termurah. Feng Yu benar. Beidachang Group tidak punya uang. Jika mereka punya uang, mereka akan berup novel di seluruh China dan membangun merek mereka dalam beberapa bulan. Kerjasama merek akan menghilangkan satu pesaing kuat dan juga mempromosikan merek mereka dengan cara yang paling efisien. Ini adalah solusi terbaik yang dimiliki Beidachang Group saat ini. Tapi Feng Yu tampaknya tidak tertarik, dan Niu Kun tidak tahan dengan sikap Feng Yu. Tapi dia harus menanggung dengan Feng Yu karena dia harus membuat kerja sama ini sukses. Manajer Feng, Grup Beidachang kami, memiliki sumber-sumber daya pertanian yang melimpah. Juga, tidakkah Anda ingin perusahaan makanan olahan Taihua berkembang? Kami tidak hanya akan bekerja sama dalam branding. Kami masih bisa bekerja sama di banyak bidang. Niu Kun mencoba membujuk Feng Yu lagi. Feng Yu tertarik pada kerja sama bidang lain. Produk unggulan perusahaan makanan olahan Taihua adalah Tianpeng babi, pakan ternak Taihua dan terakhir, minyak kedelai premium Taihua. Produk mereka yang lain seperti Tianpeng Hamdel hanyalah produk sampingan dari Taipeng babi. Itu masih perbedaan signifikan dari kerajaan daging yang ingin dibangun Yu Yu di masa lalu. Selain itu, merek Tianpeng hanya bisa membuat produk yang terkait dengan daging babi. Tianpeng Ham telah memperkenalkan produk daging ayam, tetapi penjualannya tidak baik. Zhang Ming bahkan bertanya kepada Feng Yu apakah mereka harus mendaftarkan merek seperti Bull Demon King untuk produk daging sapi. Feng Yu juga tidak tahu apakah ini akan berhasil. Tianpeng babi bisa menjadi tersebar luas di seluruh Tiongkok adalah karena ada kekurangan daging babi di masa lalu. Daging babi juga merupakan daging yang paling umum dimakan oleh orang Cina. Itu karena babi memiliki lebih banyak lemak dan rasanya lebih enak. Tetapi baru-baru ini, ada lebih banyak orang di kota-kota yang membeli daging tanpa lemak. Ini berarti permintaan akan daging sapi dan domba akan meningkat, jika kelompok Beidachang akan memasok daging sapi dan domba perusahaan makanan olahan Taihua untuk dijual di supermarket Taihua, akan ada untung besar. Bagaimana kamu ingin bekerja sama? Aku mendengarkan. Grup Beidachang kami memiliki peternakan dan peternakan untuk semua jenis tanaman. Inilah yang dibutuhkan perusahaan makanan olahan Taihua, kan? Feng Yu mengangguk. Dia benar. Perusahaan makanan olahan Taihua hanya memiliki peternakan babi. Peternakan babi Tianpeng. Peternakan babi modern paling menonjol di Cina. Kami memiliki lebih banyak keuntungan di bidang ini. Seluruh Cina, atau bahkan Asia, kita memiliki keuntungan terbesar, bukan? Feng Yu menggelengkan kepalanya. Itu setelah Beidachang Group tumbuh dan berkembang. Tapi sekarang, bisakah peternakan sapi dan kambing Anda dibandingkan dengan wilayah Northwest? Bisakah pertanian tanaman Anda dibandingkan dengan wilayah Shandong? Jangan bicara tentang Asia. Kalian semua bahkan belum yang terbaik di Tiongkok. Ini adalah negosiasi.
Feng Yu harus menuangkan air dingin ke pesta lainnya. Jika Feng Yu setuju dengan apapun yang dikatakan pihak lain, maka dia akan membiarkan pihak lain mengatur semua persyaratan. Manajer Feng, Anda tidak bisa mengatakan ini. Kami memiliki area dan potensi lahan yang paling signifikan. Hanya masalah waktu ketika kita menjadi perusahaan produksi pertanian terbesar di Asia, kata Niu Kun. Dia sedikit kesal dengan apa yang dikatakan Feng Yu. Mungkin. Lanjutkan. Feng Yu mengangkat bahu. Bahkan sebelum Feng Yu datang ke kehidupan ini, produksi Beidachang Group tidak melebihi wilayah Shandong. Pemulihan hutan dan padang rumput, konservasi lahan basah, telah mengurangi jumlah pertanian di Provinsi Longjiang. Limbah yang telah ditanami sekarang harus dikembalikan ke keadaan semula 10 tahun kemudian. Kami memiliki berbagai produk dan perusahaan makanan olahan Taihua hanya memiliki beberapa produk. Itu sebabnya kami ingin kolaborasi dengan merek kami. Kami akan mencetak merek kedua perusahaan kami pada kemasan untuk semua produk kami. Dengan cara ini, kami dapat saling membantu meningkatkan pengaruh merek. Tunggu, saling membantu meningkatkan kesadaran merek. Apa pengaruh merek yang Anda semua miliki? Bagaimana Anda semua akan membantu merek kami? Bahkan di Provinsi Longjiang, merek Anda tidak setenar merek saya, apalagi negara lainnya. Produk kami bahkan diekspor ke Eropa dan Asia Tenggara. Tian Peng Ham telah diekspor ke Hong Kong, dan itu dianggap Asia Tenggara. Itu juga dijual ke Moskow dan Moskow dianggap Eropa. Manajer Feng, nilai jual merek kami akan menjadi produk dari tanah hitam dan pertanian modern, peternakan dan pertanian ekologi hijau. Tidak ada perusahaan lain di Cina. Ada konsep pertanian ekologis hijau sekarang. Pertanian ekologis hijau juga dapat dikenal sebagai produk pertanian yang aman, organik, dan hijau. Cina memiliki standar, logo, dan nama ini makanan hijau pada awal 1990-an. Tetapi orang-orang pada waktu itu miskin, dan tidak ada yang peduli ketika makanan yang mereka makan berwarna hijau atau organik. Yang mereka inginkan hanyalah mengisi perut mereka. Tapi sekarang berbeda. Gaji rata-rata telah meningkat banyak dalam 2 tahun terakhir. Gaji perusahaan swasta dan luar negeri adalah yang tertinggi. Banyak orang di sana mendapatkan lebih dari 1.000 RMB per bulan. Beberapa pemimpin di sana mencapai lebih dari 10.000 RMB. Beberapa tahun ini, ekonomi Cina berkembang pesat, dan ada peningkatan perusahaan swasta. Ada lebih banyak orang kaya, dan orang-orang ini mulai memperhatikan kesehatan anak-anak mereka. Ini adalah waktu untuk mempromosikan produk makanan hijau dan merebut pangsa pasar. Feng Yu tidak mengharapkan seseorang di Beidachang Group untuk menyarankan penjualan pemasaran produk mereka melalui label Green Food. Tampaknya masih banyak orang pintar di perusahaan milik negara. Pertanian ekologis hijau adalah titik penjualan yang baik. Tapi bisakah kalian semua mendapatkan sertifikasi untuk produk makanan hijau? Feng Yu bertanya pada Niu Kun. Pertanian kami memenuhi persyaratan lingkungan. Semua proses, produksi, kebersihan, kualitas, semuanya berkualitas. Kami pasti akan mendapatkan sertifikasi ini dengan mudah. Kami sudah melamarnya, dan persetujuan harus keluar bulan ini. Niu Kun tersenyum percaya diri. Mereka adalah perusahaan milik negara, dan sertifikasi ini dikeluarkan oleh Departemen Pertanian. Ini semua orang mereka sendiri. Bahkan jika ada beberapa masalah, mereka akan menutupinya. Baik, saya sedikit tertarik dengan pertanian ekologi hijau ini. Tetapi kami juga dapat mengajukan permohonan untuk sertifikasi ini. Alasan ini tidak cukup bagi saya untuk menyetujui kerja sama ini. Feng Yu percaya bahwa dia juga akan bisa mendapatkan sertifikasi sendiri. Jika ada orang di pemerintahan yang sengaja mencegahnya mendapatkan sertifikasi ini, dia akan memastikan orang itu akan dipecat dari pemerintah. Juga,
Kami adalah perusahaan milik negara yang didanai oleh pemerintah pusat. Kami adalah perusahaan pertama dan akan menetapkan tolok ukur untuk industri ini. Kami memiliki lebih banyak subsidi daripada Anda semua. Jika produk Anda dicetak logo dan merek kami, Anda akan dapat menikmati subsidi pajak. Ini adalah manfaat besar. Lalu bisakah Anda memberitahu saya berapa banyak keringanan pajak yang akan kami dapatkan jika kami mencetak logo Anda pada kemasan? Juga, apakah ini legal? Saya tidak ingin mendapat masalah untuk menghindari pajak di masa depan. Feng Yu memandang Niu Kun dari sudut matanya. Relief pajak dan subsidi tidak didasarkan pada merek produk. Itu didasarkan pada perusahaan. Beidachang Group dapat menikmati manfaat pajak, tetapi perusahaan makanan olahan Taihua tidak memenuhi syarat. Jika Feng Yu percaya apa yang dikatakan Niu Kun dan seseorang melaporkan ini di masa depan, perusahaannya akan mendapat masalah. Dengan kita di sekitar, ini akan legal. Itu yang kamu katakan. Sejujurnya, aku tidak percaya padamu. Feng Yu memberitahu Niu Kun secara langsung. Niu Kun sedikit malu, tetapi dia melanjutkan, kami akan membiarkan perusahaan Anda menjual semua produk kami. Keuntungan dari kesepakatan ini harusnya cukup tinggi. Betul sekali. Jika itu semua adalah produk Beidachang Group, keuntungannya akan sangat tinggi. Tetapi Anda semua selalu dapat mencari orang lain untuk menjadi distributor utama Anda. Bisakah Anda mengatur saluran distribusi penjualan sendiri? Tanpa saya membantu Anda semua untuk menjual produk Anda, semua produk Anda akan disimpan di gudang Anda. Anda ingin menggunakan masalah ini untuk bernegosiasi dengan saya. Jika saya tidak membantu Anda semua menjual produk Anda, kerugian Anda akan signifikan. Manajer Feng, bukankah kita sepakat tentang ini terakhir kali? Karena kita sudah sepakat tentang ini, mengapa kamu masih membicarakan ini? Feng Yu memandang Niu Kun. Menggunakan kondisi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk bernegosiasi lagi. Apakah ada yang salah dengan otak Anda? Manajer Feng, kerjasama ini akan menjadi situasi yang saling menguntungkan bagi kedua perusahaan kami. Pertanian ekologis hijau dan persediaan bahan baku kami untuk perusahaan Anda menunjukkan bahwa kami akan menjadi mitra terbaik Anda. Jika perusahaan makanan olahan Taihua dan Beidachang Group dapat bekerja sama, perusahaan makanan olahan Taihua akan mendapatkan pasokan bahan baku yang stabil. Permintaan pakan ternak telah meningkat, dan biji-bijian dibutuhkan untuk produksi pakan ternak. Kita bisa bekerja sama. Tapi apakah Anda semua berpikir tentang bagaimana kita akan bekerja sama? Tanya Feng Yu. Niu Kun senang. Kami sudah membahas hal ini. Sekarang, perusahaan makanan olahan Taihua memproduksi dan menjual produk mereka sendiri. Kemasan harus diganti. Merek dan nama perusahaan kami harus dicetak di atas merek Anda. Semua WB novel Anda juga harus mencantumkan nama merek dan logo kami. Niu Kun dengan bersemangat memberitahu Feng Yu tentang semua tuntutannya, tetapi setelah berbicara sebentar, dia memperhatikan Feng Yu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mendongak dan melihat Feng Yu mencibir. Manajer Niu, apa aku terlihat bodoh bagimu? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.